Dan seperti demikian, mustahillah di atasnya Allah Ta'ala oleh bahwa tidak ada ianya Allah itu esa. Artinya dengan bahwa ada ianya Allah itu murakab, disusunkan pada zatnya, atau adalah baginya Allah itu semisil. Ada contoh, ada perumpamaan pada zatnya atau pada sifatnya, atau adalah besertanya Allah pada mewujudkan sesuatu muathir, itu yang memberi bekas, fi fi'lin, pada satu perbuatan, minal af'ali, daripada segala perbuatan. Kemudian mustahil pula bila mana kita mengatakan bahwa Allah itu bukan esa. Bukan esa pada zat, bukan esa pada sifat, bukan esa pada perbuatan. Yang dimaksud bukan esa pada zat Allah, yang pertama, zat Allah itu tersusun daripada beberapa jauhar. Artinya zat Allah itu bersumber daripada beberapa unsur. Ibarat seperti zat makhluk, ada daging, kulit, kemudian urat, tulang dan sebagainya. Tersusun zat Allah ada kepala, leher, badan dan sebagainya. Itu mustahil. Makna yang kedua, tidak esa zat Allah, ada zat lain yang seumpama seperti zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun mustahil. Karena zat makhluk berdasarkan daripada unsur tertentu. Unsur api, jin. Unsur tanah, manusia. Unsur nur, malaikat. Sedangkan zat Allah bukan didasari daripada unsur tertentu. Makanya tidak ada satupun yang sama dengan zat Allah. Maka mustahil bila mana kita mengatakan bahwa ada zat lain yang sama dengan zat Allah. Yang kedua, mustahil pula apabila kita mengatakan ada sifat yang lain yang sama seperti sifat Allah. Karena semua makhluk adalah hudus, dari tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan Allah itu qadim, memang telah ada. Zat yang qadim, pastinya sifat itu qadim. Sedangkan zat makhluk itu hudus, maka mustahil pada zat yang hudus bersifat dengan sifat yang qadim. Yang sesuai, zat qadim bersifat dengan sifat qadim, zat hudus bersifat dengan sifat hudus. Maka mustahillah zat qadim bersifat dengan hudus, zat hudus bersifat dengan qadim. Yang ketiga, mustahil pula kita mengatakan bahwa ada sifat yang lainnya yang sebanding dengan sifat, ada sifat Allah. Yang ketiga, sifat Allah itu banyak sebagaimana sifat makhluk. Yang dimaksud dengan banyak, ada dua ilmu ataupun lebih, ada dua kudrah ataupun lebih, ada dua iradah ataupun lebih. Karena yang demikian itu merupakan sifat makhluk. Ilmu makhluk bukan satu. Kebukti dah. Ilmu yang lagi tanya wata cemucop tengku beda dengan ilmu yang buat kitab. Ilmu yang buat kitab beda dengan ilmu yang pegat kuih. Ilmu yang pegat kuih beda dengan ilmu yang bamoto. Ilmu yang bamoto beda dengan ilmu yang tak bangun pembangunan ataupun pertukangan. Maka beda perbuatan, beda ilmunya. Allah itu ilmunya esa.
Dengan ilmu tersebut Allah mengetahui segalanya. Pula kudrah. Kudrah getanyo beda-beda nunggu. Kemampuan getanyo uronyo beda dengan barawa. Kemampuan barawa beda dengan lutha. Kemampuan getanyo wate katuha beda dengan masa muda. Masa muda beda dengan masa mantaubid. Iradah juga kita berbeda. Hud getanyo barawa beda dengan uronyo nunggu. Hud malamnya beda dengan barotha. Hud malam barotha beda dengan singa. Hud getanyo beda-beda. Itulah iradah. Maka rencana kita pun berbeda-beda. Keinginan kita pun berbeda-beda. Allah tidak demikian. Maka iradah Allah satu. Apabila Allah mengiradah kepada ada sesuatu, maka iradah Allah itu tetap pada ada. Ketika mengiradah oleh Allah kepada tiada, tetap senantiasa kepada tiada. Ketika Allah mengiradah getanyo sebagai ahli syurga, senantiasa iradah Allah tidak akan berubah, tetap kita ini akan menjadi ahli syurga. Ketika Allah mengiradah bahagian manusia menjadi ahli neraka, maka tetap iradahnya menjadi ahli neraka, tidak akan berubah iradah Allah. Yang berlaku plan-plan tengkubak getanyo makhluk Allah hana. Itanyo uronyo laganyo iradah tu, tengok kalau hilang. Nyo jino tengah taduk-duk iradah kita nyo thang entuk le sembayang cha mangat tapajuh mi calu. Le sembayang cha ka kale nyan thang be mi calu. Mi rebo. Untuk ka kale mi rebo. Alah, ka mi goreng mentang. Ujung-ujung ka kale ganyan. Plan katanya. Allah adakah demikian? Tidak. Begitu pula perbuatan Allah beda dengan perbuatan makhluk. Karena perbuatan Allah dari tidak ada mewujudkan menjadi ada. Dari tidak ada mewujudkan menjadi ada. Adakah perbuatan makhluk yang sama dengan perbuatan Allah? Tidak ada. Lagi tanya tengku han mampu atra yang bibit hana kedua tapuna han mampu. Atra yang bit hana kedua tapuna mampu han mampu. Yang golom na uranyo putra. Cipna siat atra yang gelomna. Tuh, uraga mengandung cicipta siat. Anjir tunggu. Karena atra yang hana, han mungkin tak pernah. Na lagau ipuna le manusia, nyan kana bahan. Bakujih kana cuma olah. Kon puna tuku olah. Tepung kana. Tinggal olah sagai pupugot impan, pupugot bororup, tepung kana. Man menyu unsur kana alam tanah, tinggal olah sagai. Jadi bahan dasar daripada menciptakan minyak mampu kita ciptakan, han mampu. Puna anu kan puna dia katanya olah sagai. Cipegat sumber ia mani juga tu, han juga tu nunggu. Maka tidak ada satupun yang mampu berbuat sebagaimana perbuatan Allah Taala. Itulah yang dimaksud dengan esa. Esa Allah pada zat. Artinya zat Allah tidak tersusun-susun sebagaimana zat makhluk. Karena Allah bukan jirim, Allah pula bukan jisim, dan tidak ada satupun zat makhluk yang serupa dengan zat Allah. Yang kedua, esa pada sifat. Sifat Allah itu satu. Satu ilmu, satu kudrah, satu iradah, satu hayah, satu sama, satu basar, satu kalam. Dan tidak ada satupun sifat yang lainnya yang menyerupai dengan sifat makhluk. Berbeda pada penamaan. Nama boleh saja berbeda, tapi hakikatnya nama boleh saja sama, tapi hakikatnya berbeda. Makhluk punya ilmu, tetapi tidak mencakup segala-galanya. Allah juga namanya ilmu, tapi ilmu Allah mencakup segala-galanya. Makhluk punya kudrah, itu di segi nama sama. Tapi kudrah makhluk tidak mampu menghasilkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan tidak mampu yang ada dia tiadakan. Makhluk juga memiliki iradah. Nama sama. Tetapi hakikat iradah makhluk berbeda dengan iradah Allah. Iradah Allah menetapkan sesuatu yang ditetapkan itu pasti wujud. Sedangkan iradah makhluk ketika dia menetapkan sesuatu dengan iradahnya, belum tentu yang diiradah oleh makhluk itu pasti terjadi. Maka di segi penamaan bisa saja sama, tapi hakikatnya memang berbeda. Yang ketiga beda di segi berbuat. Perbuatan makhluk tidak akan mampu menghasilkan akibat tertentu.
Tapi perbuatan Allah itulah perbuatan yang sesungguhnya yang mampu melahirkan akibat tertentu. Maka perbuatan makhluk hanya sebatas perantara sebab, sedangkan yang melahirkan akibat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lagi tanya makhluk cuma mampu tengku tapi tahu apui dengan kaya tu etnam sagai mampu. Yang petutung kaya tu kon buat getanya putau apui dan kon buat apui tu kumutuah. Sawa yang petutung kaya tu itulah buat Allah Subhanahu wa taala. Lagi tanya cuma mampu tapi dua makanan dalam babah. Tak usahakan betul umut yang peumut makanan yang buat Allah taala tunggu. Bahkan lihat teumut makanan yang putra getanya kon makanan, tetapi yang putra getanya adalah Allah taala. Cuma wasilah jalan untuk mendapatkan kenyang itulah melalui makan. Jalan untuk mendapatkan hilang kehausan itulah melalui minum. Jalan untuk mendapatkan terbakar itulah menyentuhkan api dengan kayu kering. Yang jalan yang hakikat sawa pututung Allah, sawa putrawa Allah, sawa pupulih gerah Allah. Bahkan sawa yang pegerak encien katanya Allah, kon anak jaraw kon cuma bermusahabah iringan takalan secara adat. Menggerak anak jaraw, menggerak encien. Yang hakikatnya yang menggerakkan cincin bukan anak jari tangan, tapi yang menggerakkan cincin adalah Allah Ta'ala. Allah yang menggerakkan anak jari tangan, Allah pula yang menggerakkan cincin pada anak jari tangan. Menyertai tika tengku yang pegerak encien anak jaraw, berarti anak jaraw punya kemampuan sama seperti kemampuan Allah. Dia mampu menghasilkan sesuatu, itulah menggerakkan cincin. Maka yang pegerak anak jaraw Allah, yang pegerak encien juga Allah. Cuma secara adat zahiriah takalon asai menggerak anak jaraw, menggerak encien, berbetulan ba anak jaraw itu encien. Kamu ho? Ka. Maka kata Imam Asnawi, qala, kan Imam Asnawi, qala Sanusi, berkatalah Imam As-Sanusi fil muqaddimah, di dalam muqaddimah, wa aslul kufri wal bada'i sab'atun. Penyebab yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau menjadi ahli bid'ah, artinya i'tiqad yang sesat, ada 7 sebab. Pakon na urang jut ke kafir, pakon na urang geakui ganyan kepada golongan sesat, pakon karena na 7 penyebab. Yang pertama, yang menyebabkan seseorang itu menjadi kafir karena i'tiqadnya ijadud zati. Dia meyakini dengan i'tiqad ijadud zati. Apa itu ijadud zati? Wa huwa isnadul kainati ilallahi ta'ala ala sabili ta'lili awit tab'i min ghairi ikhtiyarin. Menisbatkan segala makhluk kepada Allah Ta'ala di atas jalan ilat ataupun tabiat daripada ketiadaan pilihan. Itu murtad. Artinya, kenapa ada makhluk? Karena ada Allah. Pakiban maksud pakon na makhluk karena na Allah. Maksudnya hansah Allah jut ke Tuhan menyetekedi hana gepegat makhluk. Allah menciptakan makhluk itu bukan pilihannya, bukan, tapi keterpaksaan. Menyetekedi Allah hana gepegat makhluk, hansah Allah jut ke Tuhan. Lagian ia tikut murtad. Pakon na makhluk, hai karena na Allah. Artinya apa? Apabila Allah tidak menjadikan makhluk, seolah-olah dia itu bukan Tuhan, murtad. Kamu tahu? Ka. Yang kedua, yang menyebabkan sesat, wa tahsinul aqli, memutuskan sesuatu menurut pertimbangan akal. Artinya akal yang menjadi patokan utama. Pakiban mufhum, wa huwa kaunu af'alillahi ta'ala wa ahkamihi
mauqufatan aqlan alal aghradi wa huwa jalabul masalihi wa daf'ul mafasidi. Keadaan segala perbuatan Allah dan hukum-hukumnya Allah itu diterhentikan pada akal di atas beberapa maksud, dan bermula dianya itu menarik kemaslahatan dan menolak segala kefasidan, kerusakan. Artinya tengku, ubena hukum-hukum Allah nyawa diputuskan dengan akai. Menyanyan god ba akai berarti hukumnya cocok menyanyo masa. Menurut akal nyan hanapa, berarti hana cocok. Ya, nyan tahsinul akali, nyo menyebabkan orang jad kesesat tengku. Lagi contoh musuh menurut akai sembahyang tahajud sunnah. Nyan bagi urang-urang yang hana kerja urau. Tapi urang nasibuk wate bengah pun kon sampai seput nyan hana li sunnah. Ya, karena le kesibukan. Jadi puputok menurut akai. Nyan jad kesesat tengku. Nah, jadi tahsinul akalinya akai yang menjadi ukuran utama. Apabila bagus menurut akal, maka ketetapannya akan baik. Apabila tidak bagus menurut akal, maka ketetapannya merasa baginya itu tidak baik, maka tidak perlu dijalankan. Nyo sesat. Selanjutnya, yang menyebabkan seseorang itu sesat yaitu taqlidur radi wa huwa mutabi'atul ghairi li ajlil himmiyati wa ta'assubi min ghairi talabin lil haqqi. Mengikuti orang lain karena himmiyah cara hidupnya dan karena fanatik daripada ketiadaan mencari bagi kebenaran. Taikut hirara urang karena takalan kehidupan gak nyen sanggot hantom mepek ngengop, hantom karu ngengop, ataupun karena fanatisme. Berat tatat fanatik lagi tanya ke gak nyat metaikut tu laganya tikut gak nyat yang ke laganya najuilun. Na tamurnau untuk menggali kembali benarkahnya tekad dia itu ataupun tidak, hanali. Karena terlalu fanatik kakek laganya naju. Yang dia kesesat dulu. Maka kaitan masalah akidah hanya ikut-ikut gap dulu. Tetap lagi tanya harus mempelajari benarkah akidah beliau ataupun tidak. Baik itu pakon menan tungkunyan karena lagi yang kepegah hilu lagi agaknya laju. Yang hanya dulu bahaya datat. Maka akidah wajib menggali. Benar atau tidak, sesuaikah dengan dalil-dalil ataupun tidak. Nyokai dengan akidah hanya ikut-ikut gap. Karena kaitan dengan masalah taklid ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kafir orang yang taklid. Sedangkan pendapat yang kuat tidak kafir. Akan tetapi tetap dia itu berdosa karena dia itu tidak menuntut dan mencari apa yang sebenarnya yang benar. Hantah dengkuta taklid. Hantah iman menurut sebuah pendapat. Menurut pendapat yang kedua sah iman tapi tetap berdosa. Maka baik taklid dulu. Masalahnya tiketnya terus lagi tanya mernau. Terus menggali, nyepukan, tetap lagi tanya. Hanya ikut-ikut gap dulu. Bahaya dah. Maka sampai gap pegah Allah di arah, itu nyopi pegah Allah di arah. Hanya dengu. Maka terus menggali, nyepukan. Baik muka pegah aju, han madah nunggunya. Musibah hujung. Tahlam yang menyebabkan orang sesat waribatul adi. Wasubutut taladzumi baina amrin wa amrin wujudan au adaman biwasitatit tikrar. Mengikat hukum adat dan sebut lazim malzum di antara satu perkara dengan perkara yang lain. Nisbah ada ataupun nisbah tiada. Dengan perantaraan berulang-ulang menetapkan sesuatu dengan hukum adat. Nyan pasti tutung. Diikut pasti tutung. Pakon kakena ngapui. Karena asal kakena ngapui mungkin han tutung. Nyan pasti mameh wajib hanjahan. Pakon hai kakena taka. Nyan wajib putu hanjahan hana putu.
Pakon, hai ka kenang tajam, nyan menyalakan yang sesat tu. Karena putuh kenang tajam, tutung kenang apui, mameh kenang saka, masen kenang sirah, itu hukum adi. Hukum adi tidak berlaku lazim malzum, bisa saja takhalluf, bertentangan daripada kejadian yang biasa. Atas kejadian biasa betul tengku. Makna kejadian biasa, umum kejadian dalam alam nyata, kenang saka mame, kenang apui tutung, kenang tajam putuk. Tapi bisa pula takhalluf, terjadi hal yang bertentangan dengan kejadian biasa. Itulah yang dimaksud dengan hukum adat. Menyata hukum lagi tanya, bahkan tak yakin asai kenang apui pasti tutung, kenang saka pasti mameh, kenang sikin tajam pasti putuh, sesat menyesatkan. Walaupun kita yakini yang bahwa kekuatan memutuskan Allah yang berikan, kekuatan yang membakarkan pada api Allah yang berikan, kekuatan yang pemameh yang nabak saka Allah yang sesat tetap. Ataupun kan menandu apui kenangan kaya tu yang pututung kan buat apui, tapi yang pututung buat Allah Ta'ala dengan sebab kenang apui. Cuma asai ka kenang apui wajib terjadi tutung, nyan pun sesat. Yang pemameh kan saka, walaupun nak kekuatan mameh hidup bak saka, yang pemameh tetap buat Allah Ta'ala. Tapi asal ka kenang saka mesti terjadi mameh. Nyan menyelaganyan tengku murtad hana. Cuma bisa membawaki kepada murtad. Bahkan membawaki kepada murtad ketika mengikat sesuatu dengan lazim malzum, maka akan mengingkari bangkit ura kiamat, akan mengingkari mukjizat yang nabak Rasul. Karena mukjizat dan bangkit mukhalafah adat. Dalam kejadian nyata terjadi secara berulang-ulang, han memungkinkan tubuh yang keancur, wate gebangkit, musapat ke lain, jid ke manusia. Secara adat hai petih laganya. Dan secara adat yang berlaku, han memungkinkan tungku bak kaya yang kamate ibi salim ke Nabi. Anu bate alam palut jarawan Nabi diucap tasbih. Karena nyen kan makhluk udip. Secara adat hai petih liakai tungku mutua. Han ipateh liakai tungku mutua, itu bid ia bak celah-celah daripada anak jarawan Nabi. Karena yang itu bid ia sumber ji pasti hidup dalam tanah. Maka akan mengingkari mukjizat itu. Apabila kita yakini lazim malzum, menyekenang apui pasti gepelahi tutung li Allah, maka hanta yakini mukjizat Nabi Ibrahim bahwa beliau itu tidak terbakar dengan api. Pecita pegah hana jadi hiti, maka jahana tutung. Kamu musibah tu. Hanta yakini na azab kubur timbang kena azab kabeh hancur tu bo. Hana azab kubur. Menyena kubu kakak jerat tak pegah je gejak watai kalau enggak hancur. Mam nyata kedai blender manyat baik kena azab. Ya kalau elam tu. Makanya bisa saja menyebabkan menjadi kafir. Kemudian yang menyebabkan sesat selanjutnya itulah karena ribatul adi kalilah wal jahlul murakkab, jahil murakkab. Putra jahil murakab wa huwa ayyajhalal haqqa wa yajhalal jahlahu bihi. Jahil ia akan kebenaran dan jahil ia akan jahilnya dengan kebenaran. Artinya hanai turi dah yang betul. Yang ituri ini atra salah menurut dia ka betul. Yang salahnya ipikir ka betul. Dan hanai tepu atra salah tengku. Sebagaimana i'tiqad kaum Nasrani, seperti awak Kristen, pun diiktikad Yesus anak Tuhan. Cukup yakin awaknya, hana pun tak peragu untuk yakin tidak Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah itu pun yang yakini yang salah, hana itu pun. Yang diyakini salah hana itu pun dan menyata pegah di salah keketanya bengeh. Hai patih draw salah. Artinya apa? Menyatu dua kebodohan,
Bodoh yang pertama karena meyakini sesuatu yang salah. Bodoh yang kedua tidak mengetahui bahawa dirinya itu salah. Gepenan jahil murakab. Yang sesat menyesatkan bahkan dia ke kafir tengku. Lagi kita tanya masa tak pegah bahawa orang yang cukup yakinkah bahawa Allah di aras. Yang padahal tikat yang salah Allah itu di aras. Karena Allah sudah bertempat. Tak pegah tu. Hai betul tengku. Karena memang yakin tetat. Naik tepu draw bangai. Hanai tepu lah. Nya sama lagi urung pungon. Urung pungon nak tepu draw ke pungon. Hanang tengku. Bahkan menyatakan badikah pungon. Kita nyoy ikun. Kah pi pungon ikun. Tanya yang pegah pungon pi pungon. Karena urung pungon hanai tepu draw pungon. Begitu pula orang bodoh tidak mengetahui dirinya bodoh tengku. Maka ketika takun dia kata nyawa kah bangai tanya pi bangai tengku. Yang tepu drawa pungo urang minya nasihat tengku. Yang tepu drawa bangai monya urang nabeut tengku. Artinya ketika leganyan gedinga penjelasan bangai lagu long. Ya. Wate merempak ngan urang sehat baru tak tepu drawa sakit tengku. Wate merempak ngan urang mepom baru tak tepu drawa bangai tengku. Monya sabe-sabe bangai apalagi mehi tega kita nyo pegahaba kapasti tanyo yang carang lah. Itanyo na segala hana pungoy di pungoy sabe berarti tanyo lah yang sehat. Maka karena urung pungo hana gede puadro pungo, maka golomna dalam kejadian tengku dari masa Adam sampai Enohat bahwa urung pungo gejak kedua rumah sakit jiwa golomna. Yang dari masa Nabi Adam dia pegak penelitian hana tengku. Bahkan hana urung pungo jak kedua rumah sakit jiwa dikarenakan orang gila tidak tahu dirinya gila. Begitu pula sebaliknya, urung bangai na yang jak kedua bat tempat buat hana tengku. Hana pu dapre, hana barang tengku. Maka sebagaimana urung pungo taikat jarawa taikat kaki culok la ambulan tang laganyan payah pelaku ku urung bangai. Ikat jarawa ikat kaki baba majlis taklim. Man hana depat tengku nabeut. Karena urung pungo hana gede puadro pungo, urung bangai hana gede puadro bangai, maka urung pungo ngan urung bangai sama. Sama tengku. Yang baik pungo-pungo draw. Maka jahil murakab. Dia sendiri tidak mengetahui bahawa dirinya jahil dan yang diyakini itu adalah salah pun dia tidak mengetahui mutapat dua buah bangai itu. Nah urang dum tengku. Nya hana pu mendawa hai mentang jahara dia juga deh. Nya miana laganyan putun ideu nyan pu kun kreuh ora teku woi. Nyan tajak joh lain hana pu putih ideu tengku. Nya hana pu tak ada hai dengar tengku karena jahil murakab. Kemudian yang menyebabkan sesat selanjutnya kata beliau wa tamassuku fi aqaidil imani bimujarradi zawahiril kitabi was sunnati min ghairi ardhiha alal barahinal aqliyati wal qawati'i syar'iyyati. Berpegang teguh pada akidah iman dengan semata-mata zahir makna Al-Quran ataupun makna sunnah hadis daripada ketiadaan membentangkan di atas dalil-dalil aqliyah dan kaedah-kaedah syar'iyyah. Maka penyebab selanjutnya yang menyebabkan sesat tengku, ayat-ayat yang menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid, dia pahami secara makna zahir ayat. Hanale ditakwil-takwil. Menyelam ayat mutulih Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa ketika diterjemahkan dengan bahasa Melayu Rahman bersemayam di aras, kakulakannya naju Allah di aras. Ketika dalam bahasa Arab wajhullah, wajah Allah, dia tafsirkan Allah punya wajah. Iyadullah, Allah punya tangan. Nyen menyelaganyan tengku sesat tu. Karena ketika terpegah Allah punya tangan, setiap tangan pasti tergantung pada bahu. Setiap bahu pasti lengket pada badan. Berarti Allah kamu jasad, kamu tubuh lagi kita nyawa. Menyata pegah Allah na jarawa bit-bit hi kita nyawa nunggu. Sebab mungkin jarawa nunggu ikimah baka iyang nunggu. Nyan kan jarawa solibah nunggu. Menyajarawa pasti na bahu. Menyebaho pasti lengket badan. Menyebah kaki kan jarawa kepunan nasau lebih ataupun na yang pegah. Allah na jarawa cuma beda dengan jarawa kita nyawa, cuma beda sifat.
Berarti tangan tetap tangan, beda sifat tangan. Kameng najarawa, lutung najarawa, buah najarawa, mendum najarawa tuku. Cuma sifat tangan yang berbeda. Sifat tangan getanyo lagi nyohi. Sifat jarawa kameng la ilom hi. Sifat jarawa lutung la ilom hi. Yang gepunan jarawa tetap jarawa, cuma sifat tangan yang berbeda. Artinya apa? Berarti Allah tetap memiliki tangan, cuma sifat keadaan tangan itu berbeda. Berarti Allah na jarawa sama dengan makhluk. Beda, bahaya tadi. Apalagi kita pegang Allah na wajah, menyana wajah berarti na mata, mihana mata apa ni wajah gun. Oh hana nunggu, mihana mata buta berarti. Na hidung nunggu, na babah nunggu, mana kun wajah nunggu. Ini bahaya alam nunggu. Berarti Allah kalau lagi katanya yang wanda kan. Makanya jangan memahami ayat Al-Quran dan Sunnah dengan zahir daripada makna laten, tetapi tafsirkan menurut tafsir yang ma'ruf. Maka baik langsung laju. Tahlam azan kon. Tahlam yang menyebabkan sesat wajahlul bil qawaidil aqliyatil lati hiyal ilmu biwujubil wajibati wal jawazul jaizati wal istihalatul mustahilati wa bilisanil arabil ladzi huwa ilmul lughati wal i'rabi wal bayani fa kullu wahidin min hadhihi qad yanshi'u anhu kufrun mujamma'un alaihi wa qad yanshi'u anhu bid'atun. Ya, ini kan. Ataupun yang menyebabkan sesat karena tidak memahami kaedah-kaedah akliyah. Hukum makai hanya itu wita hukum makai. Padahal hukum akal ada 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Menyan pitai di pura. Maka dia kesesat yang kenyau. Bahkan yang pahami bahwa i'tiqad ataupun tauhid Asy'ariyah adalah tauhid semata-mata logika. Kon nunggu kon. Ya salah hande. Tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah tauhid yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan logika adalah penguat. Dalil untuk penguat. Maka setiap sifat-sifat Allah dibarengi dengan dalil nakli. Dah bukti Allah itu kudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dah bukti Allah itu qiyamuhu bi nafsih. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mandumna dalil nakli, sedangkan dalil akli adalah untuk menguatkan dalil nakli. Baik salah anda. Menyesertoh persen pakai akai tengku hansah idikut. 100% kita jadikan akal sebagai patokan dalam menentukan benar atau tidak, yang berarti tahsinul akli sesat. Menyahanai tamong menurut akai kon, yai tamong menurut akainya, yang sesat nunggu. Akai kita nyo kan akai got datang nunggu si akai rela. Maka menurut akai kita nyo tapi putuh nyo hanapah sang nyo. Nyerlah nunggu. Yang cukup le hanapah hukum lewat nyo. Dinanyo gepaharam li Allah sang menyelam masa milenial lewat nyo sang cocok. Karena dalam masa milenial lewatnya letat urung-urung du mudarat. Karena nunggu. Rela. Apalagi riba punya masa lewatnya tahan cocok le dapat haram. Karena menyatakan haram riba han maju negara. Karena perbankan dibutuhkan. Rela mendung nunggu. Rela. Maka beakai sebagai patokan untuk menetapkan sesuatu benar atau tidak, bagus atau tidak. Tapi yang menjadi patokan utama tetap dalil nakli, ayat Al-Quran dan hadis. Sedangkan akal adalah penguat daripada dalil nakli yang telah ada. Ya salah. Dan menyebabkan urang lam sesat itu karena tidak memahami logawiyah Arabiyah. Nyo dasar. Maka yang pegah makna ilahun bukan Tuhan. Persit makna ilahun adalah yang maha kaya. Yang bohnan yang maha kaya makna ilahun. Kon Tuhan. Ataupun yang bohnan makna ilahun adalah yang berkuasa. Yang salah nunggu. Lagi urang kun kena hanjat takun ku salat sembahyang. Yang berat bangai nunggu.
Bahasa Arab salat, bahasa Melayu sembahyang, apa salahnya? Bahasa Arab ilahun, bahasa Melayu Tuhan, apa salahnya? Maka karena tidak memahami logawiyah, nyokihina wajib kekaru tapi. Begitu pula dengan sebab tidak memahami, yaitu kaedah-kaedah ilmu i'rab. Tiban i'rab, nyo kepurhut, buku maf'ul, buku pa'i, buku mudah ilaih. Hana mufhum ilmu saraf, hana mufhum ilmu bayan, hana mufhum ilmu mantik. Nyo kehina wajib kekaru tu. Apalagi yang memahami cuma terjemahan Al-Quran. Gecok aju Al-Quran kebaca aju dalikal kitabul la raiba fi. Demikian kitab tidak ada keraguan. Kata yang putra maksud pokoknya hanjit ragu tu dalam kitabnya. Enggak tatpah lagi. Kon menandaku nak kaedah-kaedah haji. Dalikan yang puisim. Hoge isyarah menyaisim isyarah. Kitabullah yang maksud dengan kitab nyan putra. La raiba fih la nyan pu huruf. Raiba nyan pu isim. Fihi huruf jar ha nyan hoi waw. Nah kaedah-kaedah. Maka tidak boleh mengambil pemahaman secara makna logawi. Hanjir tunggu. Maka tafsir Al-Quran bukan terjemahan Al-Quran. Jangan salah anda. Tafsir Al-Quran adalah pengkajian per kalimat diawali dengan asbabun nuzul. Pakon ternayatnya pakon. Maka ketika berkenaan dengan masalah i'tiqad, bila mana ada ayat dan hadis yang mutasyabihat, wajib ayat dan hadis mutasyabihat tersebut dikembalikan kepada dalil qat'iyah. Dalil qat'iyah laisa kamislihi syai'un, yang pertama tidak ada satupun keserupaan dengan Allah. Yang kedua qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apabila ayat mutasyabihat tersebut bertentangan dengan maksud dua dalil tersebut, maka wajib ayat mutasyabihat itu ditakwilkan maknanya agar sesuai dengan dalil qat'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan.